너네는 자꾸 술 먹거더라. 아빠도 나 말고 건강. 저희 아들하고 오늘 같이 좀 다녀서 그러는데. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul My Brilliant Life. Film Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 3 September 2014 dengan dibintangi oleh Song Hye Kyo, Gang Dong Won, dan Ju Song Mok. Film ini mengisahkan perjuangan anak yang harus melawan penyakit langka. Akankah takdir berpihak pada usaha kedua orang tuanya yang ingin dirinya tetap hidup, atau takdir berpihak pada keinginan Tuhan? Inilah seluruh jalan cerita lengkap film My Brilliant Life. Film ini berkisah tentang seorang anak yang menderita penyakit langka. Penyakit itu membuatnya terlihat seperti kakek-kakek usia 80 tahun. Padahal kenyataannya ia baru berusia 16 tahun. Anak ini bernama Ahrum. Karena kondisi kesehatannya yang selalu menurun, ia jadi tidak bisa bersekolah dan setiap harinya ia hanya menghabiskan waktu untuk membaca dan menulis. Hingga pada suatu hari, ia menulis kisah tentang masa muda orang tuanya. Orang tua Ahrum memilikinya saat mereka masih berusia 17 tahun. Saat itu ayahnya yang bernama Daesu merasa ragu untuk merawat dan membesarkan Ahrum dikarenakan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang baik. Dan mereka saat itu juga masih merupakan anak SMA. Sementara ibunya yang bernama Mera tetap bersikeras untuk melahirkan dan membesarkan anak yang dikandungnya tersebut. Mera merupakan anak perempuan satu-satunya dari 6 bersaudara. Terlihat Daesu tengah dikejar-kejar oleh 5 saudara laki-laki Mera, karena Daesu telah berani menghamili adik perempuan mereka. Di sisi lain, Mera juga terlihat tengah dimarahi oleh sang ayah karena telah berbuat hal yang memalukan tersebut. Tetapi tetap dengan keras kepalanya, Mera terus saja melawan dan membenarkan perbuatannya tersebut. Terlihat saat masih bersekolah, Daesu bisa dikatakan murid yang nakal. Ia pernah menjadi atlet taekwondo, tetapi pada saat lomba ia malah melemparkan helm pengaman kepada wasit. Merasa kesal terus dimarahi oleh sang ayah, Daesu pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan tak pernah kembali. Meski Ahrum hadir dengan segala keterbatasan dirinya, tetapi orang tuanya sangat menyayanginya. Kisah kehidupan mereka diceritakan pada sebuah saluran televisi dengan tajuk Keluarga Inspiratif, yang menceritakan bagaimana keadaan keluarga Ahrum yang berjuang membesarkan dirinya dengan segala keterbatasan ekonomi. Diceritakan Daesu bekerja sebagai seorang sopir, sementara Mera hanya sebagai buruh pabrik. Acara televisi itu diproduksi oleh teman Mera yang bernama produser Seng-chan. Dikala bosan berdiam diri di rumah, Ahrum tetap mengikuti ayahnya bekerja. Namun terkadang ada penumpang yang membatalkan pesanannya karena merasa jijik dengan muka Ahrum yang tua. Pada malam harinya, di saat pulang bekerja, ayah dan ibu Ahrum membawanya untuk bersantai keluar. Di saat ini Daesu pergi membeli minuman, sementara Ahrum izin untuk menyusul ayahnya. Tetapi malangnya, Ahrum malah ketemu dengan sekelompok pelajar yang akhirnya membuli dirinya. Untung saja Daesu melihat kejadian itu dan segera membawa Ahrum pergi. Namun sekelompok pelajar tersebut malah memanggil Ahrum dengan sebutan Golum. Mendengar hal itu, Daesu menjadi marah hingga adu jotos pun terjadi, hingga mereka digiring ke kantor polisi. Sepulangnya dari kantor polisi, Mera mengomel karena Daesu berkelahi dengan anak-anak. Namun Daesu memberitahu bahwa anak-anak itu telah memanggil Ahrum dengan sebutan Golum. Dan seketika Mera pun berbalik hendak menghajar anak-anak tersebut. Ibu Ahrum adalah ibu terbaik. Ia selalu menyemangati Ahrum dan tidak pernah sekalipun malu memiliki anak seperti Ahrum. Begitupun juga dengan Ahrum. Dia adalah seorang anak yang tangguh. Ia tidak pernah mengeluh atau merengek seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan pada suatu hari, Ahrum seperti kesakitan saat sedang menulis. Tetapi ia tidak pernah mau merepotkan sang ibu. Ia bergegas mencari obat dan meminumnya sendiri. Setelah itu Ahrum dikejutkan dengan sebuah email yang masuk di komputernya. Email tersebut dari seorang yang bernama Lee Suha, gadis yang juga seumuran dengan dirinya.
Suha mendapat alamat email Ahrum dari acara televisi yang menayangkan kisah keluarganya kemarin. Ternyata Suha juga sedang sakit dan dengan begitu ia merasa cocok apabila bertemu dengan Ahrum. Semenjak hari itu Ahrum selalu dibayang-bayangi oleh pesan dari Suha layaknya seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Pada suatu malam Mira menangis dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Ahrum saat ini. Ia menyesali masa mudanya yang sewaktu mengandung Ahrum, ia sering berlari dengan harapan bahwa anaknya tersebut tidak akan lahir. Tanpa disengaja Ahrum mendengar percakapan tersebut dan membuatnya bersedih. Setiap harinya Ahrum bercerita kepada temannya yang merupakan orang dewasa bernama Pak Jang. Ternyata Pak Jang ini adalah tetangga Ahrum yang juga satu-satunya teman Ahrum. Di sini Ahrum mengatakan bahwa ia akan dirawat besok pagi karena kondisi kesehatannya yang menurun. Ahrum juga curhat kepada Pak Jang mengenai email yang didapatkannya dari Suha, dan Pak Jang menyarankan agar Ahrum segera membalas email tersebut. Scene kemudian berlanjut. Keesokan paginya Ahrum terlihat menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit. Karena usianya yang masih 16 tahun, ia ditempatkan di kamar khusus anak-anak. Tetapi karena wajahnya yang terlihat tua, ada seorang balita yang menangis karena takut, bahkan ada seorang anak yang terang-terangan memanggilnya dengan sebutan kakek. Scene berlanjut pada malam harinya. Ahrum akhirnya membalas pesan dari Suha. Ahrum berterima kasih karena telah disemangati dan semenjak hari itu, Ahrum jadi sering berbalas pesan kepada Suha. Singkat cerita, pada suatu hari, produser Sung Chan mendatangi Mira dan menawarkan untuk melanjutkan episode kedua tentang tayangan televisi keluarga inspiratif yang menceritakan kehidupan Ahrum. Tetapi Mira menolak karena melihat kondisi kesehatan Ahrum yang kini menurun. Namun Ahrum yang mendengar percakapan tersebut lantas menerima tawaran produser Sung Chan karena ia menganggap dirinya baik-baik saja. Lanjut saat makan siang bersama sang ibu, Ahrum tanpa sengaja melihat obat mual di dalam tas Mira. Tetapi dengan segera Mira menutupnya dan mengatakan bahwa itu hanyalah vitamin biasa. Pada saat itu terlihat Daesu yang kini bekerja serabutan untuk mencari uang lebih guna membiayai perawatan Ahrum. Lanjut setelah selesai bekerja, Daesu ditawarkan untuk mengawal konser yang dibintangi oleh Girl Generation. Mendengar tawaran itu, Daesu sangat bahagia karena ia bisa bekerja sambil cuci mata melihat cewek-cewek cantik. Di perjalanan hendak ke ruang rawat inap Ahrum, Daesu masih cengar-cengir membayangkan betapa cantiknya personil Girl Generation sambil membawa beberapa bungkus ayam goreng kesukaan anaknya. Tetapi sesampainya di ruang inap, ternyata Ahrum tidak diperbolehkan makan makanan karena ia akan menjalani tes labor. Keesokan paginya, Pak Jang terlihat berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Ahrum. Di saat mereka sedang mengobrol, produser Sung Chan lewat dan dengan sengaja Ahrum berterima kasih kepada si produser. Karena berkat tayangan keluarganya kemarin, Ahrum dapat berkenalan dan berteman dengan Suha. Di sini terlihat Ahrum sangat mengagumi Suha. Suatu hari Daesu terlihat sedang mengawal Girl Generation di acara televisi yang tak sengaja juga ditonton oleh Ahrum bersama Mira. Scene kemudian berlanjut pada suatu hari, produser Sung Chan kembali mengunjungi Ahrum. Ia berniat untuk meminta alamat email Suha untuk dapat mempertemukan Ahrum dengan Suha. Tetapi Ahrum merasa ragu karena ia takut Suha akan menolak ajakan tersebut. Pada saat syuting episode kedua berlangsung, terlihat kesehatan Ahrum semakin memburuk dan penglihatannya juga semakin berkurang. Karena hal itu, Ahrum memberanikan diri untuk meminta foto Suha karena ia sangat ingin sekali melihat Suha sebelum ia benar-benar kehilangan penglihatannya. Tak disangka Suha mengabulkan permintaan Ahrum dengan mengirimkan foto tangannya yang begitu cantik. Setelah hari itu selama 10 hari, Suha tidak pernah lagi mengirim email sehingga membuat Ahrum khawatir. Di samping itu, kondisi kesehatan Ahrum juga semakin memburuk, sehingga dosis obatnya harus ditambah setiap hari. Menyadari kondisinya yang sedang sekarat, Ahrum bertanya terang-terangan kepada dokter kapan ia akan mati. Karena terus didesak, akhirnya dokter pun mengatakan bahwa sisa hidupnya hanya tinggal 2 bulan lagi. Menyadari waktu hidupnya yang tinggal sebentar lagi, Ahrum meminta kepada Pak Jang untuk membelikannya minuman keras, karena ia ingin sekali merasakan alkohol sebelum ia mati. Tetapi Pak Jang tidak mau memenuhi permintaan konyol tersebut dan meninggalkan Ahrum begitu saja. Lanjut pada suatu hari, Ahrum mengetahui sebuah fakta yang membuatnya sangat sakit hati. Ternyata Suha itu tidak ada. Itu hanya seorang sutradara yang menyamar.
dan semua email yang dikirim kepada Ahrum ini untuk skenario film yang akan ia buat. Produser Sung Chan meminta Mira untuk merahasiakan hal ini kepada Ahrum, tetapi terlambat. Ahrum sudah mendengar semuanya dan membuat hatinya sangat sakit, karena telah kehilangan harapan untuk memiliki seorang teman yang sebaya dengannya. Semenjak kejadian itu, sikap Ahrum berubah drastis. Ia jadi lebih sering bermain game hingga telat meminum obatnya. Lalu saat Daesu hendak mengambil game dari tangan Ahrum, ia malah melawan sehingga makanannya tumpah. Daesu menjadi marah karena melihat sikap Ahrum tersebut. Tetapi Ahrum mengatakan bahwa ia hanya ingin melakukan apa yang ia suka sebelum ia mati. Mendengar pernyataan pahitnya anaknya, Daesu dan Mira keluar lalu menangis di tangga rumah sakit. Scene kemudian berlanjut. Ketika Daesu hendak berangkat kerja, Ahrum meminta untuk ikut karena ia ingin melihat langit dan bintang bersama ayahnya. Tidak tega untuk menolak permintaan sang anak, akhirnya Daesu pun membawa Ahrum bekerja. Lalu setelah itu, mereka mampir ke taman dan berbaring untuk melihat bintang. Setelah melihat bintang jatuh, penglihatan Ahrum menjadi kabur. Lalu ia tidak bisa melihat apapun. Melihat hal itu, Daesu menjadi cemas dan segera menggendong sang anak untuk dibawa kembali ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa hal yang menimpa Ahrum tersebut bisa terjadi karena stres yang berlebihan. Mendengar pernyataan dokter, Mira menceritakan kepada Daesu mengenai orang yang menyamar menjadi Suha dan saat itu juga Daesu pergi menemui alamat orang penyamar tersebut. Sesampainya di alamat tersebut, Daesu langsung menghajar penyamar tersebut. Tetapi karena melihat kondisi penyamar itu yang memprihatinkan, ia jadi tidak tega dan melampiaskan kemarahannya ke dinding. Daesu menjadi menangis mengatakan kondisi terkini anaknya. Mendengar hal itu, si penyamar ini mengajak Daesu untuk minum bersama. Di saat itu, si penyamar memberi sebuah puisi yang dikirimkan Ahrum kepadanya. Setelah Daesu melihatnya, ternyata puisi tersebut bercerita tentang seorang ayah yang kemudian membuat Daesu teringat kepada ayahnya yang selama ini tak pernah ia kunjungi. Malam itu juga Daesu pergi menuju rumah yang bertahun-tahun ia tinggalkan. Di sana Daesu bertemu dengan sang ayah dan juga mengetahui bahwa orang yang memberikan sumbangan terbanyak untuk pengobatan Ahrum adalah ayahnya sendiri. Mengetahui hal itu, ia langsung menangis karena sedih. Sebelum pulang, ayahnya memberikan sebuah topi untuk cucunya yaitu Ahrum. Daesu pun semakin sedih karena ternyata selama ini ayahnya masih peduli dan masih sayang kepadanya. Suatu hari Pak Jang menemui Ahrum di kamar inapnya. Pak Jang pun kaget karena Ahrum tidak bisa melihat lagi. Ternyata Pak Jang datang ke rumah sakit untuk memberikan minuman yang dulu diminta oleh Ahrum. Saat itu turunlah salju. Pak Jang dan Ahrum pun menikmati minuman mereka sambil bernyanyi. Setelah itu Pak Jang berpamitan untuk pulang dan ia mengatakan bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Karena setelah ini ia akan tinggal di panti jompo karena usianya yang telah lanjut dan pikun. Hari Natal pun tiba. Kedua orang tua Ahrum memberikan kesempatan kepada Ahrum untuk meminta barang apa saja di hari Natal karena tabungan mereka saat ini sedang banyak. Tetapi Ahrum tidak menginginkan barang apapun. Ia hanya ingin mendengarkan lonceng tahun baru di tengah kota dan meminta ayahnya untuk mencetak karya tulis yang telah ia buat di tabletnya. Singkat cerita, tibalah malam tahun baru. Daesu izin kepada dokter untuk membawa Ahrum keluar merayakan tahun baru. Tetapi karena jalanan yang macet, akhirnya mereka terjebak di mobil di tengah kemacetan malam tahun baru. Di saat itu Ahrum memeluk ibunya dan mengatakan kepada sang ibu untuk menyampaikan pesannya kepada sang adik nanti. Mira pun terkejut karena Ahrum mengetahui bahwa dirinya telah hamil. Lalu setelah itu ia memberikan hadiah kepada sang ibu yaitu sebuah karya tulis yang sebelumnya dicetak oleh Daesu. Ahrum meminta sang ibu untuk membacakannya agar mereka dapat mendengarkannya bersama-sama. Setelah Mira membacakan karya tersebut, Ahrum pun mengatakan, "Aku akan merindukan kalian berdua." Lalu tak selang berapa lama, Ahrum pun menghembuskan nafas terakhirnya di hari pergantian tahun baru. Mira dan Daesu pun tak kuasa menahan tangis karena anak yang selama ini mereka perjuangkan telah kembali kepada sang pencipta. Yap, dengan begitu film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat bagus kan guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.